Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatannya, di mana saya mendapatkan kesempatan untuk sedikit bicara mengenai manajemen spesimen pada kasus COVID-19. Sebagai perkenalan, saya adalah Dr. Cahayaning Dwi Atmo, spesialis mikrobiologi klinik, dan saat ini sedang bertugas di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan, di KSM Mikrobiologi Klinik, juga sebagai Ketua Komite PPI di Rumah Sakit Persahabatan, dan di PAMKI saya sebagai pengurus pusat. Ini adalah sedikit tentang kurikulum vitae saya, dan mengenai materi yang akan saya bawakan, saya mengambil referensinya dari WHO, dan juga dari BSN, dan juga dari Kemenkes tentunya. Paparan saya berikutnya adalah, ini adalah sebagai outline-nya. Jadi kita nanti akan belajar mengenai pengertian, apa itu pengertian manajemen sampling di era COVID ini, kemudian perbedaan manajemen spesimen biasa dengan COVID-19, bagaimana cara pengambilannya, dan bagaimana transportasi spesimen tersebut, serta aspek PPI pada manajemen spesimen COVID-19. Untuk sebagai pengertiannya, manajemen spesimen itu adalah suatu pengelolaan spesimen sejak saat pengambilan, transportasi, pengolahan, dan juga interpretasi hasilnya nanti. Di mana dalam manajemen spesimen ini ada yang kita sebut dengan pre-analitik, analitik, dan post-analitik. Pre-analitik ini sama dengan pre-examination dalam gambar yang dari slide yang saya dapatkan dari Litbangkes. Dan kemudian analitik itu adalah sama dengan examination, pas analitik adalah post examination. Pre-analitik atau pre-examination ini adalah saat di mana dokter menentukan pasien tersebut harus diambil spesimennya, dan mereka harus mengetahui jenis spesimen yang terbaik kira-kira yang diambil itu apa. Nah, ini berdasarkan patogenesis dari penyakit itu sendiri. Misalnya, apakah harus diambil dari saluran cerna, kemudian saluran nafas, dan sebagainya. Sorry Kak Adit, maaf banget. Stop, Kak Adit. Oke, dari pengertian manajemen spesimen sendiri, itu adalah suatu pengelolaan spesimen sejak saat pengambilan, transportasi, pengolahan, dan interpretasi hasil. Dalam pengelolaan spesimen ini, yang kita lakukan di laboratorium itu ada yang kita kenal dengan namanya pre-examination atau pre-analitik, kemudian examination atau analitik, dan post-examination atau post-analitik. Di mana saat pre-examination atau pre-analitik ini adalah suatu saat yang dimana dokter itu akan menentukan kira-kira spesimen yang terbaik yang harus diambil untuk pasien tersebut. Ini terkait dengan patogenesis dari penyakit yang menyerang pasien tersebut. Misalnya, COVID-19 ini kita tahu bahwa patogenesisnya masih belum banyak yang diketahui. Namun diketahui bahwa yang paling banyak diserang itu adalah saluran pernafasan atas. Maka dokter akan meminta perawat atau petugas kesehatan yang lainnya untuk mengambil saluran pernafasan atas, spesimen dari saluran pernafasan atas, misalnya swab tenggorok, swab nasofaring, atau bahkan saluran nafas bawah seperti sputum. Nah, bisa juga ternyata perjalanan penyakitnya yang terserang adalah GI tract, maka yang diambil adalah feses. Terus kemudian berlanjut saat spesimen tersebut sudah diambil, maka akan dilakukan pengiriman sampai ke laboratorium, dan di laboratorium akan dilakukan pemeriksaan, dan itulah yang disebut dengan analisis. Nah, setelah analisis dilakukan di laboratorium, maka hasil yang didapat ini adalah post-examination atau post-analitik, di mana dokter dari laboratorium tersebut akan melakukan analisa, kemudian rekomendasi, dan hasil yang diterima oleh dokter penanggung jawab pasien tersebut dapat membacanya
dan dapat melakukan terapi dengan sebaik-baiknya berdasarkan hasil dari pemeriksaan lab tersebut. Nah, dari pre-examination, examination, kemudian post-examination ini semua harus merupakan satu alur yang benar, karena kalau misalnya salah satu saja tidak diikuti dengan baik, maka akan berakibat pada sistem yang lain atau pada alur yang berikutnya. Contoh, saat kita memberikan spesimen yang tidak tepat, misalnya COVID-19 pada pneumonia, dengan gejala pneumonia ternyata yang diambil adalah darah atau feses. Dan maka di waktu examination atau analisisnya bisa jadi itu tidak ditemukan virusnya dan akhirnya dinyatakan sebagai negatif. Maka hasilnya nanti kemudian akan menjadi negatif yang dianggap bukan tidak ditemukan COVID-19 pada pasien tersebut. Atau misalnya pengambilan spesimen, mungkin dokter sudah menentukan ini minta diambil swab nasofaring atau orofaringnya, tapi ternyata petugas yang mengambilnya kurang berpengalaman sehingga swab yang dilakukan itu tidak tepat dan berakibat tidak ditemukan virusnya dan kemudian hasilnya menjadi negatif. Tentu akan berakibat besar pada pasien dalam hal terapinya nanti. Nah, ini yang kita sebut dengan garbage in, garbage out. Kalau yang masuk adalah sampah, maka hasil yang akan kita keluarkan dari lab tersebut juga akan sampah. Kita lanjut dengan pemeriksaan lab untuk virus SARS-CoV-2, di mana ini adalah penyebab dari COVID-19. Itu yang dikerjakan ada beberapa, yaitu diantaranya adalah molekular, serologi, kemudian sequencing virus, dan terakhir adalah kultur atau biakan virus. Yang paling banyak dikenal adalah molekular dan serologi. Untuk molekular yang kita kerjakan adalah dengan real-time reverse transcriptase PCR dengan hasil yang cepat, lebih kurang 3 hari didapatkan, dan ini sebagai diagnostik rutin dan diagnostik pasti untuk saat ini. Untuk serologi ini tidak dianjurkan untuk dilakukan sebagai diagnostik, tapi ini untuk riset. Diambil spesimen sebanyak 2 kali pada fase akut dan konvalesen, dan reaktivitas silangnya sangat tinggi terhadap virus corona lainnya dan juga virus lainnya. Untuk sequencing ini adalah sebagai konfirmasi keberadaan virus, dan ini untuk melakukan monitoring mutasi genom virus. Dan sequencing virus hanya dilakukan untuk studi epidemiologi molekular. Dan terakhir adalah kultur atau biakan virus. Sebetulnya ini adalah diagnosis pasti dan gold standarnya adalah kultur atau biakan virus. Namun tidak dapat dikerjakan oleh semua lab, hanya dapat dikerjakan di BSL 3-4 sehingga tidak dilakukan untuk diagnostik rutin. Perbedaan manajemen spesimen biasa dengan spesimen untuk COVID-19 ini adalah kita lihat dari sisi patogennya sendiri, ini adalah virus, bukan bakteri biasa dan bukan virus yang lainnya yang perlu diagnosis yang sangat rumit karena ini virusnya sebetulnya baru. Virus COVID-19 ini sangat virulen. Dan medianya tentu berbeda dengan media transport lainnya untuk spesimen lainnya di mana hanya bisa dengan amis dan sebagainya. Kalau ini adalah medianya viral transport medium atau yang kita kenal dengan VTM. Bermacam-macam merek VTM yang ada di pasaran, diantaranya adalah HBSS, Virocort, MIM, UTM, dan lain-lain. Dan jenis pemeriksaan yang bisa dilakukan seperti yang telah saya uraikan adalah bisa imunoserologi, kultur, real-time, dan sebagainya. Untuk VTM, maka kita bisa melakukan pemeriksaannya adalah secara molekular dan juga biakan. Untuk imunoserologi, bisa dengan spesimen dari darah berupa serum atau plasma. Berikut adalah jenis spesimen dan transportasinya yang saya ambil dari guideline WHO tentang COVID-19 ini. Kita lihat dari berbagai spesimen yang bisa dilakukan.
Yang paling umum dan paling mudah dilakukan adalah pengambilan spesimen dari nasofaring dan orofaring. Tapi tidak menutup kemungkinan pada kasus-kasus yang berat lainnya, kita bisa mengambil dengan bronchoalveolar lavas, kemudian dengan aspirat endotrakea, nasofaring, atau nasal aspirat. Dan bisa juga dengan sputum untuk pasien yang bisa mengeluarkan sputumnya. Pada kenyataannya, pasien-pasien dengan gejala COVID-19 ini gejalanya adalah batuknya kering, tidak ada dahak, sehingga sputum akan menjadi hal yang sulit untuk dilakukan. Namun pada keadaan tertentu, pneumonia yang berat dan sputum yang banyak dihasilkan, sputum tidak salah untuk diambil. Pada pasien-pasien yang ternyata meninggal, maka bisa juga dilakukan dengan cara otopsi dan diambil beberapa jaringannya untuk melakukan diagnostik pasti apakah pasien tersebut meninggal karena COVID atau bukan. Dan bisa juga dari serum, whole blood, dari feses, dan juga dari urin. Ini tergantung dari patogenesis penyakit tersebut mengenai organ yang mana. Karena kita tahu COVID-19 ternyata SARS-CoV-2 ini ternyata bisa mengenai berbagai macam organ, tidak hanya paru-paru. Ini adalah VTM yang kita gunakan dan berbeda dengan spesimen yang lainnya, berbeda dengan pengambilan swab lainnya. Untuk virus, maka kita melakukannya dengan lidi swab yang terbuat dari dacron, bukan lidi kapas biasa. Karena kalau lidi kapas nanti akan mengganggu proses pemeriksaan PCR-nya, di mana PCR itu base-nya adalah DNA atau RNA. Dalam hal ini untuk COVID-19 adalah RNA-nya. Dan cara pengambilan spesimen untuk yang paling mudah dan rutin dilakukan adalah swab nasofaring. Itu kita lakukan dengan cara seperti ini. Jadi pegang hati-hati lidi dacronnya, kemudian sampai ke dalam. Posisi pasien kepalanya adalah menengadah dan dimasukkan sampai ke dalam. Lalu kalau untuk swab orofaring atau swab tenggorok, maka yang dilakukan usapan adalah di daerah dinding faring posterior, juga daerah kedua tonsilnya diusapkan di situ. Melakukan swab orofaring ini sulit gampang karena kita jangan lupa bahwa antara swab nasofaring dan swab orofaring ini ada refleks vagus yang itu menyebabkan pasien muntah dan juga bahaya yang lainnya, sehingga harus hati-hati, harus pelan-pelan, gentle, dan tidak terlalu lama untuk melakukan pengusapan di daerah tersebut. Untuk mempermudahnya, pasien diminta untuk membuka mulut lebar-lebar, menengadahkan kepalanya, membuka mulut lebar-lebar, kemudian menjulurkan lidahnya sambil teriak A. Ketika itu maka kalatum akan naik ke atas sehingga permukaan daerah tenggorok akan lebih luas sehingga mudah sekali untuk mengambil di dinding faring posterior juga di kedua tonsil. Setelah kedua spesimen tersebut diambil, maka segera dimasukkan ke dalam media viral transport medium tersebut atau VTM. Dua-duanya langsung diambil, langsung dimasukkan ke VTM tersebut. Kenapa harus dua-duanya dimasukkan, tidak satu persatu? Karena ini untuk meningkatkan jumlah virus yang kita tangkap dari kedua area tersebut. Jadi dua-duanya langsung dimasukkan dan kemudian ditutup. Nah, untuk cara pengambilan spesimen sputum ini sama dengan cara pengambilan spesimen sputum untuk misalnya adalah untuk penyakit TB. Tidak ada yang berbeda dan ditempatkannya dia adalah di pot steril, bukan di pot yang biasa. Kenapa harus steril? Karena kita sekali lagi akan memeriksa RNA dan DNA-nya. Sehingga tidak boleh ada kontaminasi dari apapun. Semuanya harus steril. Saat melakukan pengambilan spesimen sputum, spesimen apapun untuk pasien tersebut, jangan lupa aspek PPI-nya. Jadi perhatikan posisi berdiri, perhatikan posisi tata udara dan sebagainya. Dan ajarkan pasien tersebut untuk melakukan pengambilan sputum dengan benar
dengan cara membatukan dalam, bukan mengeluarkan liur, tapi membatukan dengan cara bukan cuh. Jadi beda antara batuk dengan cuh. Kalau batuk, maka spesimen dari dalamlah yang dari pernafasan bawah lah yang keluar. Kalau cuh, maka itu adalah dari saluran pernafasan atas. Setelah sampel kita ambil, misalnya tadi swab, maka kita harus melakukan spesimen packaging karena kita harus mengantar atau mentransport spesimen ini ke lab rujukan nasional. Spesimen packaging ini sangat penting karena spesimen tersebut harus sampai lab sesegera mungkin dan sampai di lab rujukan kondisi dari spesimen tersebut harus tetap viable dan tidak rusak. Kita tahu bahwa RNA ini sangat labil sehingga mudah terjadi kerusakan selama transportasi. Untuk itu, pengiriman harus dilakukan dengan suhu 2-8 derajat Celcius. Dan dalam media VTM jika terjadi delay atau keterlambatan transportasi, maka spesimen tersebut dapat dibekukan -20 sampai -70 derajat Celcius. Nah, untuk sputum, karena tadi dilakukan di pot steril dan itu akan, kalau terjadi delay bisa berakibat terjadi kerusakan, maka bisa juga dari sputum tersebut kita ambil dengan swab atau dengan lididakron tadi, kemudian dimasukkan ke media VTM, kemudian dikirimkan ke lab rujukan, sehingga dapat dibekukan di -20 sampai -70 derajat Celcius. Jangan lupa untuk menuliskan identitas pasien di botol spesimen atau di VTM, dan sesuaikan penulisan dengan formulir permintaan pemeriksaan lab, karena kalau kita mengirimkan ke lab rujukan, begitu ada kesalahan sedikit saja, maka bisa jadi maka akan salah semuanya, hasilnya pun akan salah. Dan konfirmasi tentu akan sulit dilakukan karena di lab rujukan spesimen yang diterima itu dari berbagai daerah dan sangat banyak, sehingga mungkin mereka tidak punya waktu untuk melakukan konfirmasi ke lab asal. Dan lakukan pengiriman dengan sistem transport yang berlapis. Jadi kontainer atau media tersebut sebelumnya kita seal dulu dengan parafilm, lalu dibungkus dengan tisu atau paper towel, kemudian masukkan ke dalam plastik dan didisinfeksi dengan klorin plastiknya tersebut. Terus kemudian juga box pengirimannya juga didisinfeksi terlebih dahulu. Kemudian baru masukkan ke wadah lagi atau box, sehingga ada 3 lapis pembungkus untuk spesimen packaging ini. Dan baru kemudian dikirimkan ke lab rujukan, dan jangan lupa dituliskan dengan jelas lab rujukan yang mana, kemudian alamat kita. Terus jangan lupa juga sebutkan dan kontak person yang ada di lab kita sehingga memudahkan untuk konfirmasinya. Dalam pengelolaan spesimen ini, maka harus hati-hati karena ada potensi aerosol pada saat pengambilan spesimen tersebut. Nah, jadi jangan lupakan aspek PPI atau pencegahan dan pengendalian infeksi pada pengambilan spesimen untuk COVID-19 ini. Yaitu adalah perhatikan lokasi pengambilan spesimen, di mana jarak antara pemeriksa atau petugas dengan pasien itu lebih kurang 2 meter dari orang lain. Mohon maaf, jarak antara pasien satu dengan pasien yang lain itu kurang lebih 2 meter. Atau kalau misalnya itu di area yang terbuka, maka jarak antara pasien tersebut dari orang lain adalah lebih kurang 2 meter. Nah, perhatikan juga aliran udaranya. Terbaik adalah di udara di ruangan tersebut lebih dari 12 kali per jam, atau air change per hour-nya itu adalah 12 kali. Posisi petugas dengan aliran udara tersebut, maka perhatikan lebih baik adalah di belakang pasien, dan pastikan aliran udara itu mengarah dari petugas ke pasien, sehingga petugas tidak tertular oleh pasien.
Dan hindari kipas angin gantung, karena kipas angin gantung ini tidak mengarahkan aliran udara, tapi justru meratakan atau menyebarkan dengan rata ke seluruh ruangan. Dan pengambilan spesimen ini dapat dilakukan di udara terbuka. Mungkin ini kalau kita lakukan untuk poli ODP atau poli PDP, dan juga untuk pengambilan sputum. Sputum bisa dilakukan di sputum booth atau di udara terbuka dengan memperhatikan tadi jarak dan aliran udaranya. Dan jangan lupa yang paling penting adalah dalam PPI itu adalah cuci tangan. Jadi pastikan ada fasilitas cuci tangan untuk pasien maupun petugas, yaitu wastafel, sabun, paper towel, dan tong sampahnya. Lakukan 6 langkah 5 momen dari WHO untuk melakukan cuci tangan ini. Dan jangan lupa juga alat pelindung diri dari petugas pengambil swab. Karena ini potensi aerosol, maka berikan mereka atau pakaikan mereka masker N95. Jangan lupa juga Google atau face shield. Kemudian bisa menggunakan gaun bedah atau surgical gown. Kalau mau lebih tertutup, kenakan jilbab atau penutup kepala dan leher. Kemudian juga bisa dengan head cap atau full body suit. Jadi tidak harus dengan full body suit ya, tidak harus dengan hazmat. Boleh dengan jas lab, boleh dengan gaun bedah, boleh dengan tambah jilbab atau head cap. Nah, gaun ini bisa single use, bisa reuse. Untuk yang reuse, tentu dicuci dan begitu selesai dipakai itu langsung dicuci. Jadi tidak digantung dulu. Begitu selesai pakai langsung dicuci. Dan untuk yang single use langsung dibuang ke tong sampah medis. Kemudian pakailah sarung tangan, bisa double, bisa juga single. Kalau double berarti medis pendek ada di dalam dan yang sarung tangan medis panjang itu ada di sisi luar. Bisa juga Anda bisa mengenakan sarung kaki plus boot atau sepatu khusus plus shoe cover. Ini hanya pelengkap. Tapi yang paling penting adalah perlindungan yaitu masker N95, Google atau face shield, dan gaun. Untuk APD ini, mungkin banyak yang berpikir setelah memakai APD maka kita akan terhindar dari penularan oleh pasien. Namun kritikal dari APD ini adalah saat pelepasannya, bukan saat pemakaian APD. Justru saat pelepasan APD yang harus diperhatikan mana yang harus dipakai terlebih dahulu, mana yang harus dilepas terlebih dahulu, dan jangan sampai mengkontaminasi. Pada kondisi-kondisi tertentu di mana fasilitas kita sangat terbatas dan APD ini tidak ada, maka kita bisa melakukan modifikasi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang ada di fasilitas kesehatan kita. Misalnya, kita tidak punya surgical gown atau gaun bedah sekali pakai, maka kita bisa gunakan jas lab biasa yang itu langsung dicuci setelah selesai melakukan tindakan swab. Kemudian tidak punya jilbab atau head cap, asal rambut itu tertutup, kita bisa menggunakan jilbab biasa dan itu langsung dicuci. Kemudian tidak punya sarung tangan medis yang panjang, cukup dengan sarung tangan medis pendek saja pun juga bisa. Nah, kalau face shield atau Google juga tidak ada, kita bisa melakukan face shield yang buatan dan itu bisa single use. Sekarang banyak ya kita membuat sendiri, do it yourself, dan itu masih diperbolehkan tapi langsung dibuang. Pada kondisi-kondisi seperti ini, jadi tidak mutlak harus melihat, kita sering ya melihat mungkin di TV, berita-berita bahwa oh ternyata APD yang digunakan itu adalah full body suit atau hazmat. Tidak semua harus menggunakan hazmat. Yang penting dari semua ini adalah attitude kita. Kalau kita mengenakan APD tapi attitude kita tidak betul, tidak benar, maka itu juga bisa mencelakakan diri kita sendiri. Analoginya adalah seperti ini. Saat kita mungkin untuk yang kalau kita mau masak nih, pas momennya adalah di bulan puasa, kita mau masak. Bagi yang biasa masak itu dia tidak perlu APD, dia tidak perlu
apron, tidak perlu yang lain-lain. Tapi yang bagi pemula atau bapak-bapak yang nggak pernah masuk ke dapur, terus kemudian harus masuk, kita lihat mereka mungkin takut cipratannya pakai helm, kemudian pakai sarung tangan, terus kemudian pakai tameng, dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya nggak perlu kalau misalnya kita attitude-nya sudah baik. Tahu mana yang aerosol dan tahu mana bagaimana cara menanganinya. Jadi tidak semua harus perlakuannya sama untuk APD ini. Bijaklah dalam menggunakan APD dan betullah dalam melepaskan APD ini. Mengenai interpretasi hasil, untuk post analitiknya, begitu hasil sudah keluar dari lab, maka bisa jadi hasil negatif pada orang yang terinfeksi, janganlah dulu senang dengan hasil negatif. Apalagi kalau hasil tersebut baru diambil dari satu kali pemeriksaan. Ini bisa jadi karena kualitas spesimen kita yang kurang baik, spesimen yang diambil tersebut terlalu dini, jadi virusnya belum ada di area tersebut atau di spesimen tersebut, atau mungkin kita malah terlambat, jadi virusnya sudah pindah ke organ yang lain. Dan saat pengantaran atau saat transportasi atau saat di lab, ternyata spesimen tersebut tidak ditangani atau dikirim dengan tepat. Dan alasan teknis lainnya yang berhubungan langsung dengan pemeriksaan, misalnya ternyata ada mutasi dari virus sehingga tidak terdeteksi dengan pemeriksaan molekuler. Nah, untuk pasien-pasien dengan kondisi yang negatif tadi, hasilnya negatif, maka bisa jadi kita harus melakukan retesting atau pengambilan spesimen berikutnya, spesimen baru, yang kemudian diperiksa lagi. Untuk lab yang belum memvalidasi kapasitas, untuk lab yang melakukan pemeriksaan RT-PCR tapi belum divalidasi kapasitas mereka untuk mendeteksi coronavirus, maka lab tersebut harus mengirimkan 5 spesimen positif pertama dan 10 spesimen negatif pertama ke salah satu laboratorium rujukan internasional atau lab rujukan yang ditunjuk di negara tersebut. Oke, jadi dari uraian-uraian saya tadi, kesimpulannya adalah manajemen spesimen yang baik tentu akan menghasilkan diagnosis yang tepat. Dan dalam bekerja, terapkan safety untuk pekerja, spesimen, dan lingkungan kita semua. Oke, pesan saya adalah keep healthy and stay safe untuk kita semua. Semoga kita yang menjadi garda terakhir dari penanganan pasien-pasien COVID, perjuangan mengeradikasi COVID-19 di Indonesia ini tetap sehat dan aman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.